Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yahya. Saya dari Fakultas Teknik Teknik Informatika Universitas Polri Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bidang kegiatan organisasi mahasiswa bidang gagasan tertulis. Nah, di dalam presentasi saya kali ini saya mengusung tema tentang keamanan data pribadi dari tindak kejahatan di internet cybercrime. Baik, saya mulai tentang penjelasan. Kita mulai. Yang pertama, judul ini mengatur tentang makul feature teknologi informasi Universitas Fakultas Teknik Profesi Informatika. Keamanan data pribadi dari tindak kejahatan di internet cybercrime, bidang kegiatan PKM gagasan tertulis. Ahmad ini 191.030.41048. Nah, struktur pembahasan. Yang pertama, struktur pembahasan adalah ringkasan. Kenapa ringkasan? Karena di dalam ringkasan pembahasan yang dijelaskan adalah mengenai gagasan tertulis keamanan data pribadi dari tindak kejahatan di internet cybercrime. Yang kedua, mengenai pendahuluan. Pendahuluan di dalamnya akan dibahas mengenai latar belakang pembuatan, tujuan, serta manfaat yang ingin dicapai. Yang ketiga, gagasan. Di dalam gagasan, materi yang akan dibahas mengenai tentang kondisi terkini, solusi, pihak-pihak yang mana yang dipertimbangkan, serta implementasi dari gagasan tersebut. Yang keempat adalah kesimpulan. Kesimpulan mengenai pembahasan gagasan yang diajukan serta pembahasan teknik implementasi serta prediksi hasil yang akan dicapai. Baik, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Yang pertama, ringkasan. Rangkuman. Seiring dengan berjalannya waktu, kemajuan terus terjadi pada dunia teknologi dan informasi. Salah satu hasil dari kemajuan teknologi saat ini adalah internet, sebuah fenomena yang berkembang menjadi salah satu hal yang terpenting dalam kehidupan manusia. Selain sebagai media penyedia informasi, internet juga menjadi media atau wadah terbesar dan terbesar dari kegiatan komunikasi komersial di dunia. Dengan jaringan luas dan bersifat borderless, segala hal dapat dilakukan melalui dunia internet, atau yang sering disebut juga cyberspace. Namun, perlu disadari bahwa dalam setiap hal pasti memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif internet adalah kemudahan yang ditawarkan sehingga dapat meningkatkan kemudahan akses informasi, kreativitas, dan kenyamanan hidup bagi masyarakat. Sedangkan dampak negatif yang berkembang pesat seiring dengan perkembangan internet adalah munculnya tindakan anti-sosial dan beberapa kejahatan melalui jaringan internet yang marak disebut dengan cybercrime. Informasi yang penulis paparkan dalam tulisan ini yaitu tentang pengertian dan jenis-jenis cybercrime serta gagasan tertulis tentang bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk menanggulangi cybercrime di Indonesia. Lanjut, pendahuluan. Penjelasan pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Kenapa latar belakang? Jadi latar belakang ini adalah penjelasan tentang gagasan yang diangkat dalam materi kali ini. Munculnya beberapa kasus cybercrime di Indonesia seperti pencurian kartu kredit, hacking, beberapa situs, menyadap transmisi data, dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki dalam program komputer, sehingga dalam kejahatan komputer dimungkinkan adalah delik formil dan delik materi. Tujuan yang ingin dicapai. Cybercrime menjadi salah satu perbincangan hangat yang hadir di tengah-tengah masyarakat karena kasus yang berhubungan dengan cybercrime mulai marak terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, kami mengangkat isu aktual tersebut dalam karya tulis kami dengan tujuan untuk memberikan informasi serta membuka wawasan masyarakat pada umumnya tentang seluk-beluk cybercrime serta untuk memberikan gagasan tentang bagaimana mengatasi cybercrime yang sangat sering terjadi di Indonesia dengan efektif dan maksimal. Manfaat yang ingin dicapai.
Manfaat yang ingin kami capai melalui tulisan ini adalah bertambahnya informasi bagi masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia mengenai sistem, sehingga masyarakat dapat menentukan sikap dan turut berperan bersama pemerintah dalam upaya menanggulangi. Selain itu, manfaat lain yang diharapkan adalah adanya solusi alternatif dalam menanggulangi cybercrime di Indonesia. Nah, selanjutnya gagasan penelitian. Kondisi kekinian berikut gagasan. Menurut situs www.cyberlaw.net, cybercrime adalah tindakan yang mengancam dan dapat merusak infrastruktur teknologi informasi seperti akses ilegal, percobaan atau tindakan mengakses sebagian maupun seluruh bagian sistem komputer tanpa izin dan pelaku tidak memiliki hak untuk pengaksesan. Cybercrime dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai komputer dan internet sebagai sarana atau alat untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak dengan merugikan pihak lain. Secara ringkas, cybercrime didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih. Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, pengerusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Karakteristik dari kejahatan di internet. Yang pertama, kejahatan melintasi batas-batas negara. Yang kedua, sulit menentukan yurisdiksi hukum. 3. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal. 4. Menggunakan peralatan-peralatan yang berhubungan dengan komputer dan internet. 5. Mengakibatkan kerugian yang besar. 6. Memahami komputer dan internet dengan baik. Jenis-jenis kejahatan di internet. Yang pertama, carding. Apa sih itu carding? Jadi carding adalah berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain yang diperoleh secara ilegal, biasanya dengan mencuri data di internet. Yang kedua, hacking. Apa itu hacking? Hacking adalah kegiatan menerobos program komputer milik orang atau pihak lain. Hacker adalah yang gemar mengotak-atik komputer, memiliki keahlian, membuat dan mencoba program tertentu, dan terobsesi mengamati keamanannya. Yang ketiga, charging. Meski sama-sama menerobos keamanan komputer orang lain, hacker lebih fokus pada prosesnya, sedangkan tracker lebih fokus untuk menikmati hasilnya. Yang keempat, debugging. Debugging website adalah ulah pertas yang masuk ke sebuah website dan mengubah tampilannya. Perubahan tersebut bisa meliputi semua halaman atau bagian tertentu saja atau keseluruhan. Peretas bisa juga melakukan aksi lebih jauh seperti pencurian data dan sebagainya. Yang kelima, phishing. Phishing adalah kegiatan memancing pemakai komputer di internet agar mau memberikan informasi data diri pemakai username dan kata sandi password pada suatu website yang sudah berdebas. Phishing biasanya disarankan kepada pengguna online banking. Yang keenam, spamming. Spamming adalah pengiriman berita atau iklan lewat surat elektronik, email yang tak dikehendaki. Spam sering disebut juga sebagai grup email atau junk email alias sampah. Lanjut, solusi yang pernah ditawarkan atau diterapkan sebelumnya untuk memperbaiki keadaan pencetus gagasan. Indonesia memiliki tingkat cybercrime yang tinggi, maka masalah cybercrime perlu mendapatkan perhatian juga dari berbagai pihak. Tidak hanya dari pemerintah saja, tapi juga dari masyarakat umum. Jika kriminalitas jenis ini kurang mendapatkan perhatian, maka citra Indonesia di mata dunia tidak akan membaik. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk mengurangi tingkat kriminalitas jenis ini, salah satunya melalui aspek hukum. Dalam kegiatan dengan teknologi informasi khususnya dunia maya, peran hukum adalah melindungi pihak-pihak yang lemah terhadap eksploitasi dari pihak yang kuat atau berniat jahat. Di samping itu, hukum dapat pula mencegah dampak negatif dari ditemukannya suatu teknologi baru. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk memerangi cybercrime adalah dengan diberlakukannya cyber law atau hukum dunia maya, yaitu dengan adanya regulasi Undang-Undang Cybercrime atau UU Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa yang disebut adalah UU ITE. Apa sih itu UU ITE? UU ITE itu sebenarnya harus menjadi penegak hukum law enforcement dan panduan hukum informasi informatika serta hukum media law.
Selain itu, UU ITE ini akan bermanfaat terlebih untuk perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan jaminan keamanan sistem elektronik serta penindakan kejahatan di dunia maya. Jadi untuk solusi yang pernah ditawarkan sebelumnya adalah seberapa jauh kondisi kepentingan pencetus gagasan dapat diperbaiki melalui gagasan yang diajukan. Yang pertama, solusi yang pernah dilakukan oleh pemerintah belum berfungsi secara efektif dan maksimal dalam menanggulangi cybercrime karena hanya tergantung pada Polri, sedangkan bidang sumber daya manusia dan fasilitas Polri masih minim dalam hal tersebut. Gagasan yang kami ajukan dapat menjadi salah satu solusi alternatif tersebut. Pembentukan Cyberpolice merupakan gagasan yang kami ajukan untuk mengatasi cybercrime. Pembentukan Cyberpolice dapat dilakukan dengan menggabungkan beberapa kalangan yang kompeten dan memiliki keahlian serta dedikasi tinggi terhadap hukum, IT, dan dunia cyber. Gabungan dari kalangan dunia hukum dan teknologi informasi dapat bekerja sama secara maksimal dalam satu wadah kesatuan, yaitu Cyberpolice yang memiliki wewenang khusus dalam memberantas cybercrime. Lanjut, langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan gagasan sehingga tujuan dan perbaikan yang diharapkan dapat tercapai. Langkah strategis yang dilakukan adalah dengan menjaring sumber daya manusia yang kompeten dalam setiap pihak yang berperan dalam implementasi gagasan pembentuk Cyberpolice. Pemerintah dapat menjaring beberapa orang yang kompeten dari kesatuan Polri, kemudian menjaring para ahli IT dan ahli hukum yang kompeten, kemudian menggabungkannya dalam instansi Cyberpolice. Dengan demikian, adanya kerjasama langsung antara pemerintah dengan masyarakat, dalam hal ini diwakili oleh para ahli IT dan ahli hukum, dapat memberantas cybercrime. Kesimpulan, gagasan yang diajukan bahwa UU ITE memerangi cybercrime, maka pemerintah perlu melanjutkan regulasi UU ITE yang telah dirancang tersebut. Pemerintah sebaiknya mengoreksi kembali setiap hal yang tercantum dalam UU ITE. Kemungkinan ada poin-poin yang perlu direvisi sehingga cyber law di Indonesia dapat diterapkan dengan baik. Apabila mampu menerapkan cyber law, maka Indonesia akan dihormati di mata dunia, karena selama ini Indonesia terkenal dengan tindak kejahatan dunia maya atau cybercrime yang tinggi. Selain itu, kami juga mengajukan gagasan pembentukan Cyberpolice di Indonesia. Cyberpolice dapat dibentuk dari gabungan antara kesatuan Polri dan berbagai kalangan yang kompeten di bidang IT dan dunia cyber. Lanjut, teknik implementasi yang dilakukan. Teknik implementasi yang dilakukan untuk mewujudkan gagasan ini adalah menyaring orang-orang yang kompeten dalam dunia cyber atau IT, para ahli hukum, dan orang-orang kesatuan Polri. Setelah itu, mereka akan bekerjasama sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Dalam pemberantasan cybercrime, keahlian mereka akan saling menunjang sehingga pemberantasan cybercrime akan dapat berjalan maksimal. Prediksi hasil yang diperoleh dengan adanya regulasi UU ITE dan pembentukan Cyberpolice, maka tingkat kriminalitas dalam dunia maya di Indonesia akan dapat ditanggulangi dengan baik. Cyberpolice akan mampu menjerat pelaku-pelaku kejahatan dunia maya dengan adanya UU ITE, sehingga keberadaannya UU ITE dan Cyberpolice akan saling berhubung dan mampu membawa nama Indonesia sebagai negara yang mampu memerangi cybercrime. Daftar pusaka, saya mengambil referensi dari sini, ada Anonymous, apakah cybercrime itu, terus kita perlu pikir bahwa UU ITE belum sempurna di seluruh sisi, Anonymous, cybercrime online, Apriyadi Teguh, Harga, cybercrime, dan upaya antisipasi secara juridis. Baik, mungkin dan dari presentasi yang saya sampaikan, mohon maaf jika ada salah kata atau salah dalam menyampaikan informasi. Saya mohon maaf ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Mustaqirin selaku pengambil dalam makul riset teknologi informasi yang saya presentasikan kali ini, dan saya tidak lupa berterima kasih kepada teman-teman saya yang sudah membantu dalam pembuatan video kali ini. Dan video dari saya
Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.